merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena harus dipenuhi kebutuhannya. Pangan itu sendiri berasal dari beberapa sumber. Salah satu sumber pangan yang umum diketahui yaitu tanaman atau tumbuhan, dengan contoh tanaman kopi. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang diminati banyak masyarakat, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Hal itu dikarenakan cita rasa yang dimiliki kopi itu sendiri, terlebih kopi Indonesia. Kopi Indonesia memiliki daya tarik yang tinggi karena memiliki cita rasa dan aroma yang khas pada setiap jenisnya. Banyaknya jenis kopi yang terdapat di Indonesia diakibatkan oleh kondisi iklim tropis Indonesia yang mempengaruhi wilayah. Sehingga hasil kopi yang dipanen pun memiliki kualitas yang baik dan berkualitas. Adapun jenis-jenis kopi di Indonesia yaitu Robusta, Arabica, dan Liberica. Pada umumnya, masyarakat menikmati cita rasa kopi melalui produk pangan yang berbentuk minuman. Namun, tidak semua minuman kopi dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum, karena pada minuman kopi masih mengandung kadar kafein yang tinggi, sehingga orang-orang yang memiliki penyakit seperti asam lambung tidak dapat menikmati minuman kopi tersebut. Selain itu, para penikmat kopi mengkonsumsi kopi sebagai salah satu alternatif agar tidak mengantuk ketika melakukan kegiatan, karena tidak setiap saat berada pada kondisi yang mendukung. Sebagai contoh, saat melakukan perjalanan jauh atau berkendara. Permen kopi dapat menjadi salah satu alternatif masyarakat umum dapat menikmati cita rasa kopi dengan aman bagi yang menderita asam lambung, karena kandungan sukrosa pada permen kopi relatif lebih tinggi, sehingga rasa pahit dari kopi dapat ditutupi dengan rasa manis dari sukrosa. Hal inilah yang mengakibatkan permen kopi aman untuk dikonsumsi masyarakat yang memiliki penyakit asam lambung. Selain itu, permen kopi menjadi alternatif bagi masyarakat menikmati kopi agar mengurangi rasa kantuk dalam kondisi apapun, terlebih saat berkendara. Permen kopi diminati oleh masyarakat karena penyajian dalam bentuk permen ini sangat praktis khususnya bagi para penikmat kopi. Selanjutnya, bahan dasar pembuatan permen kopi jelly yaitu biji kopi yang diekstrak. Proses pengolahan kopi hingga menjadi ekstrak kopi memiliki beberapa metode. Di antaranya, proses pengolahan menggunakan metode basah dan kering. Yang pertama, pengolahan basah. Pengolahan basah merupakan pengolahan kopi yang memanfaatkan air sebagai media pengupasan maupun pencucian. Metode pengolahan ini juga dapat dilakukan dalam skala kecil di tingkat petani maupun skala menengah. Tahapan pengolahan basah antara lain: A. Sortasi. Sortasi merupakan proses pemisahan buah kopi yang telah dipetik atau buah petik merah. Cara manual dilakukan dengan perendaman buah kopi dalam air dan diambil buah kopi yang tenggelam. Cara semi mekanis dilakukan dengan memasukkan kopi ke dalam tangki yang dilengkapi air untuk memindahkan buah kopi yang mengambang. Sedangkan buah kopi yang terendam langsung menuju bagian alat pemecah kulit atau pulper. B. Pulping. Proses pulping merupakan proses pemisahan biji kopi dari kulit terluar atau eksokarop dan mesokarop atau bagian daging. Pulping dapat dilakukan secara manual dan mekanis. Cara mekanisnya menggunakan mesin yang disebut dengan pulper. Cara kerjanya yaitu memecah kopi sehingga menghasilkan biji kopi yang terpisah dengan kulit buah. C. Washing. Proses pencucian dalam pengolahan kopi memiliki tujuan untuk menghilangkan sisa lendir yang masih menempel pada kulit tanduk. Pencucian dalam kapasitas besar dapat dilakukan menggunakan mesin pencuci. D. Grading coffee. Bertujuan untuk memisahkan biji kopi berdasarkan nilai cacat. Mutu kopi selama grading sangat menentukan kualitas mutu akhir biji kopi yang dihasilkan. Yang kedua, pengolahan kering. Tahapan proses pengolahan kopi secara kering antara lain: A. Pengeringan.
Proses pengeringan dapat dilakukan mulai dari pengupasan daging buah, kulit tanduk, dan kulit ari. Pengeringan dapat dilakukan secara manual menggunakan metode penjemuran dan memerlukan waktu selama 2 hingga 3 minggu saat cuaca cerah. B. Pengupasan kulit. Pengupasan dapat dilakukan menggunakan mesin pengupas. Pada pengupasan ini, penumbukan tidak dianjurkan untuk dilakukan karena akan mengakibatkan banyak biji yang pecah. Secara garis besar, proses pembuatan permen jeli kopi meliputi beberapa tahap, yakni pencampuran, pemasakan bahan, pencetakan, pengeringan, dan pengemasan. Dengan bahan utama yang digunakan adalah ekstrak kopi sebagai pemberi rasa dan aroma dari permen jeli yang akan dibuat. Pada proses pembuatan permen jeli ditambahkan keragenan yang berfungsi untuk membuat tekstur permen menjadi lebih kenyal dan elastis, dan juga gelatin yang berperan dalam peningkatan rasa manis, pembentukan tekstur yang liat, serta menurunkan kekerasan dari permen. Proses pembuatan permen jeli kopi diawali dengan pencampuran sukrosa, ekstrak kopi, dan gelatin melalui pemasakan dan pengadukan sampai terbentuk massa jeli yang kenyal dan juga elastis. Kemudian dilakukan uji laboratorium untuk pemeriksaan awal kondisi jeli kopi, dan setelah kualitas yang dihasilkan aman, dilanjutkan dengan pengaliran jeli yang berbentuk cair ke dalam mesin pencetakan. Pada proses pencetakan menggunakan meja pendingin dengan kisaran suhu yakni 18-19 derajat Celcius. Pada tahap ini, setelah suhu massa permen menjadi lebih rendah, maka dilakukan penambahan asam sitrat. Kemudian, permen jeli yang dicetak disimpan ke ruang pendingin untuk membentuk massa jeli yang lebih padat. Setelah jeli yang dihasilkan padat, dilanjutkan uji laboratorium akhir permen jeli yang telah diproduksi untuk menjamin keamanan konsumen dan menentukan tanggal kadaluarsa permen tersebut. Permen jeli yang telah lulus uji kualitas selanjutnya dibawa dan dibagi secara merata menggunakan mesin separator yang nantinya jeli ini akan melalui tahap pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air jeli dalam jeli sehingga jeli dapat memiliki umur simpan yang lama. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian secara merata jumlah jeli yang dihasilkan untuk keperluan pengemasan dan juga penyimpanan yang akan didistribusikan kepada konsumen. Pengemasan permen jeli kopi ini menggunakan plastik PP yang memiliki karakteristik tahan terhadap panas, kekuatan tinggi, serta permen